Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang listrik dinamis untuk kelas 12. Baiklah, kita mulai saja. Listrik dinamis atau listrik mengalir pasti ada kaitannya dengan sesuatu yang bergerak. Nah, apa itu yang terkait dengan listrik mengalir? Tentunya yang mengalir. Dari mana kuat arus mengalir? Ini ada tanda ya, yang disimulasikan. Kuat arus mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Rangkaian ini sering disebut dengan rangkaian tertutup ya. Kalau saklarnya dibuka, maka nanti disebutnya rangkaian terbuka. Kalinya menganalisis percobaan listrik dinamis dalam satu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya diantaranya menjelaskan konsep arus listrik, menjelaskan konsep hambatan pada penghantar. Namun demikian pada kesempatan ini kita tidak akan sampai ke sana, khususnya berkait dengan rangkaian tertutup. SKL-nya adalah menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. Perlu kita ketahui bersama untuk peta konsepnya, pembahasan tentang listrik dinamis itu meliputi arus listrik, hambatan jenis, hukum Ohm, rangkaian seri paralel, kemudian rangkaian listrik. Pada pembahasan terakhirnya adalah tentang hukum Kirchhoff, baik hukum 1 Kirchhoff maupun 2 Kirchhoff. Menentukan arah arus listrik dan arus elektron, ini rangkaiannya kalau seperti ini disebut dengan rangkaian apa ini ya? Karena saklarnya masih posisinya masih disebut dengan rangkaian terbuka. Nah, ini saklarnya akan tertutup. Nah, ini disebut dengan rangkaian tertutup. Nah, maka lampu menyala ya. Nah, kemudian simulasi dari arah arus dan juga arah elektron bisa kalian perhatikan. Arah arus ya, yang diberi tanda bola merah. Kalau arah elektron warna biru ya. Kalau begitu berarti arah arus listrik berlawanan dengan arah elektron. Arah arus listrik aliran muatan positif dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Kemudian kalau untuk arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Berarti antara arah arus listrik dengan arah arus elektron itu arahnya berlawanan. Berikutnya aliran arus listrik. A kita sebut dengan benda berpotensial lebih tinggi dan benda B adalah memiliki potensial yang lebih rendah. Nah, kita perhatikan kalau dihubungkan dengan konduktor, maka arus listrik mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Namun demikian kebalikannya, arus elektron itu mengalir dari potensial yang lebih rendah menuju potensial yang lebih tinggi. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B habis, ketika benda A dan benda B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang sama. Jadi untuk arus listrik jika potensialnya sama maka tidak akan terjadi aliran lagi. Jadi syaratnya terjadinya arus listrik maupun arus elektron jika dua benda memiliki potensial yang berbeda dihubungkan dengan konduktor. Ketika potensialnya sama maka tidak terjadi aliran arus listrik.
ataupun aliran arus elektron. Kuat arus listrik. Sekarang kalau kaitannya dengan waktu ya, hitung berapa banyak muatan positif melewati titik P dalam 10 sekon ya. Listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar tiap detik, yang dinyatakan bahwa I sama dengan Q per T. Kuat arus listrik lambangnya I, kemudian muatan lambangnya Q, dan waktu lambangnya T. Kemudian definisi dari 1 ampere dinyatakan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam pengantar selama 1 sekon. Ya, sekali lagi ditandaskan bahwa besarnya kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Sekarang kalau dengan menggunakan alat ukur kuat arus listrik itu apa? Ya, nanti alat ukurnya untuk mengukur kuat arus disebut dengan ampere meter. Ya. Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, kemudian dipasang secara seri. Ya. Secara seri itu berarti diputus ya. Kabelnya diputus kemudian disambungkan gitu ya, atau tidak bercabang ya, tidak bercabang, itu disebut dengan rangkaian seri. Kalau seperti ini kira-kira besarnya berapa ya? Membaca alat ukurnya gimana ini? Nah, ini ada angka ya, ini ada angka, ini ada jarum, maksudnya menunjukkan angka tertentu. Nah, kita bisa membaca skala yang atas ataupun yang bawah. Kemudian ini kalibrasinya, kemudian dihubungkan pada posisi 1 ampere. Ya, itu berarti kemampuan maksimal di sini adalah 1 ampere ya. Nah, kemudian ini skala maksimumnya, karena ini 1 ampere, supaya mudah dibacanya, kita ambil yang menggunakan angka 1 saja, berarti yang 100 nih ya. Skala maksimumnya berarti 100. Nah, nanti kita akan hitung, caranya adalah angka yang ditunjukkan dibagi dengan skala maksimum, dikali dengan kalibrasi yang dihubungkan di sini berapa. Cara membacanya adalah nilai yang terukur tadi, yaitu nilai yang ditunjuk oleh jarum, dibagi nilai maksimum, dikali batas ukurnya. Dalam hal ini berarti nanti nilainya yang ditunjuk oleh jarum itu berarti adalah 34 ya. Cara membaca ampere meter yaitu yang akan terbaca nanti atau nilai yang terukur, caranya adalah nilai yang ditunjukkan oleh jarum dibagi nilai maksimum dikali batas ukurnya. Karena ini adalah gambar, jadi skalanya itu agak tergeser sedikit tuh ya. Harusnya itu mulai dari skalanya itu min 10, kemudian 0, 20, kemudian 40, 60, 80, 100 gitu ya. Jarumnya berarti menunjukkan angka 34 ya. Kemudian dibagi skala maksimumnya 100 dikali skala batas ukurnya atau kalibrasinya adalah 1 ampere ya. Sehingga nilainya adalah 34 bagi 100 kali 1 itu 0,34 ampere. Berikutnya untuk beda potensial listrik. Beda potensial listrik, benda A berpotensial lebih tinggi, kemudian benda B potensialnya lebih rendah. Dihubungkan dengan konduktor. Maka nanti akan terjadi aliran arus listrik dari potensial yang tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah.
Demikian pula arus elektronnya. Arus elektronnya adalah mengalir dari potensial yang rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi. Kalau benda C potensialnya lebih rendah, kemudian benda D potensialnya lebih tinggi, maka aliran arusnya dapat kita ketahui, berarti arus listrik mengalir dari yang lebih tinggi, berarti yang D, menuju ke C. Kemudian untuk arus elektronnya berarti dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi, berarti dari C ke D. Kemudian kalau bolanya misalkan E dan F ya, itu harusnya ya. E jika potensialnya lebih rendah dan F potensialnya lebih tinggi, maka nanti arus listrik akan mengalir dari potensial yang lebih tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Arus elektron yaitu mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang lebih tinggi. Definisi dari beda potensial listrik yaitu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan waktu. Nanti V dinyatakan dengan W per Q. V menyatakan beda potensial, satuannya volt, W adalah energi, satuannya joule, Q muatan, satuannya coulomb. 1 volt didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Pengukuran beda potensial. Alat ukur yang dipakai untuk mengukur beda potensial disebut dengan voltmeter ya. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan. Pemasangannya berbeda dengan ampermeter. Kalau voltmeter nanti dirangkainya adalah paralel atau bercabang ya, tidak usah diputus kabelnya, langsung dipasang, diparalelkan. Coba kita akan lihat simulasinya adalah ketika saklarnya ditutup, maka nanti jarum akan bergerak karena rangkaian tertutup ya. Lampu ditandai dengan lampunya menyala. Nah, jarum menunjukkan pada angka tertentu. Nah, kalian cermati cara pengukurannya, jarumnya di posisi mana, kemudian skala maksimumnya berapa, kalibrasi yang dipakai berapa. Dalam hal ini adalah 1 volt ya. Baik, berikutnya untuk cara membaca voltmeternya, sama dengan waktu membaca ampermeter. Nanti kalian cermati skala yang ditunjukkan oleh jarum, kemudian berikutnya skala maksimum alat ukurnya, batas ukur atau kalibrasinya. Maka nilainya nanti kalian bisa membaca di situ kurang lebih berapa itu angka menunjukkan 40 ya, dibagi dengan 100, kemudian dikali kalibrasinya adalah 1 volt. Berarti 40 dibagi 100 dikali 1 ya, berarti 0,4 volt. Berikutnya tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu kalau rangkaiannya seperti pada yang ditayangkan di situ, rangkaiannya tertutup, ada baterai, ini sebagai sumber tegangan, kemudian ada ampermeter ya. Ampermeter kalau seperti ini berarti dipasangnya seri ya. Kemudian voltmeter itu untuk mengukur beda potensial atau mengukur tegangan, dipasangnya adalah paralel. Dari rangkaian ini nanti kita akan mencari hubungan antara beda potensial dengan kuat arus yang terbaca pada alat ukur ini.
jika jumlah baterainya 1, maka nanti beda potensial yang terbaca, misalkan ya, nilainya 1,2, kuat arusnya 0,2. Kemudian, jika jumlah baterainya 2, maka beda potensial yang terbaca, nanti silahkan dibaca, misalkan hasilnya seperti ini, V-nya 2,6, kuat arusnya 0,4. Kemudian jika jumlah baterainya 3, beda potensialnya misalkan 4, kuat arusnya 0,54. Ini hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Kalau dibuat grafiknya, maka nanti akan diperoleh grafiknya sebagai berikut. Ini grafik hubungan antara beda potensial terhadap kuat arus ya, jika datanya seperti yang tertera pada layar. Pertama, V-nya 1,2 ya, arusnya 0,2 seperti ini. Kemudian percobaan yang kedua, jika baterai tadi V-nya 2,6, kuat arusnya berarti beda potensialnya 2,6 kurang lebih segini ya. Kemudian kuat arusnya 0,4, berarti 0,4 itu posisinya ini. Nah, ini ya titik percobaan keduanya. Kemudian yang ketiganya, jika V-nya 4, kuat arusnya 0,54. Beda potensial 4, kuat arusnya 0,54 kurang lebih ini. Nah, ini berarti kecenderungannya adalah berbentuk garis lurus ya. Grafiknya seperti ini. Berarti hukum Ohm itu menyatakan bahwa besarnya kuat arus ini terhadap beda potensial itu adalah berbanding lurus. Jika kuat arusnya besar, maka beda potensialnya besar ya. Jadi besarnya kuat arus itu berbanding lurus dengan beda potensial. I sebanding dengan V ya, atau dinyatakan nanti V itu sama dengan I dikali hambatan R ya. Yang dinyatakan atau dirumuskan V sama dengan I dikali R. Nah, itulah anak-anak semuanya terkait dengan pembahasan tentang listrik dinamis di awal pertemuan kita ini. Berikutnya kalian mencoba menjawab soal dalam tugas ya. Nanti yang akan ditayangkan pada penugasan.